Prof, coba saya pengen tanya gini, Prof. Kalau misalnya nih saya calon presiden, Oke. ya kan, saya calon presiden. Terus ketua kemenangan saya curang atau ya bayar orang lah, apalah, pokoknya gitulah caranya gimana lah nggak tahu. Tapi saya sudah dinyatakan menang oleh KPU. Apakah saya dibatalkan atau dia yang ditangkap? Ya dia ditangkap. Kalau soal hasil itu kan di MK. Dia pidana. Dia pidana. Pidana itu tanggung jawab individual. Saya urusannya MK. Urusannya soal hasil itu MK. Oh, oke. Kalau pidana sama kayak kode etik. Ya kan? Jadi orang yang membuat keputusannya sah. Tapi cara Anda membuat keputusan melanggar hukum atau melanggar etik. Nah, sanksi etiknya kepada Anda tapi tidak mempengaruhi putusannya. Tidak mempengaruhi keputusan. Misal DPR membuat undang-undang, ya kan? Sesudah disahkan tuh undang-undang atas nama lembaga, disahkan oleh presiden, ternyata anggota pansusnya 15 orang itu terima suap, ditangkap mereka, Betul. diproses hukum, masuk penjara semua. Apakah hal mengenai mereka masuk penjara karena melanggar hukum dalam membuat keputusan, dalam membuat undang-undang, harus berakibat pada tidak sahnya undang-undangnya? Nggak bisa juga. Berarti individual. Karena ini bukan mengadili orang, mengadili norma. Di seluruh dunia, bukan cuma 1-2 negara, banyak negara yang mengalami kejadian di mana anggota parlemennya masuk penjara gara-gara membuat undang-undang. Tapi undang-undangnya tetap sah. Nah gitu loh. Nah sama halnya dengan soal etika. Ya, pelanggaran hukum pidana itu kan menyangkut perilaku, kualitas perilaku. Perilaku pidana, perilaku etika sama-sama dengan perilaku manusia yang membuat keputusan. Nah, misalnya ada undang-undang diuji di MK, dikabulkan oleh MK. Maka putusan MK mengenai pengujian undang-undang itu sama dengan produk pembentukan undang-undang di parlemen. Jadi undang-undang yang sudah diputus di DPR itu diuji di MK, lalu putusan MK itu mengubah pasal undang-undang. Maka putusan MK itu sama dengan undang-undang. Sah itu sebabnya pendiri MK pertama 1920, Hans Kelsen namanya, menyebut MK itu juga legislator. Sedangkan parlemen legislator dengan istilah positif legislator, Verfassungsgerichtshof itu Mahkamah Konstitusi negatif legislator. Yang satu mengadakan pasal, yang satu meniadakan pasal. Tapi dua-duanya legislator. Gitu loh. Sama-sama menciptakan undang-undang. Maka putusan MK itu sah, apalagi dalam undang-undang dasar tidak bisa diganggu. Dibilang final dan mengikat. Tapi meskipun begitu, orang yang keliru dalam membuat keputusan, melanggar kode etik, harus, atau melanggar pidana harus dihukum. Itulah kira-kira.